Ben korkmuyorum. Direnmeye devam edeceğim. Diğer arkadaşlara da söylüyorum, korkmayın. Korkmayın, korktukça... Friends, terjadi demonstrasi besar-besar di Turki yang melibatkan jutaan rakyat beberapa minggu lalu, khususnya sejak pertengahan Maret 2025 yang dipicu oleh penangkapan wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu pada 19 Maret 2005. İmamoğlu adalah seorang tokoh penting dari Partai Rakyat Republik CHP yang merupakan posisi utama ditahan atas tuduhan korupsi dan keterkaitan dengan aktivitas teroris, termasuk dugaan membantu Partai Pekerja Kurdistan yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki. Penangkapan ini langsung memicu gelombang protes yang menyebar ke berbagai kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir, serta meluas ke lebih dari 55 dari 81 provinsi di Turki. Latar belakang utama dari demonstrasi ini adalah pandangan luas di kalangan pendukung oposisi dan masyarakat bahwa penahanan Imamoglu bersifat politis. Imamoglu yang dikenal sebagai rival terkuat Recep Tayyip Erdogan telah 2 kali memenangkan pemilihan wali kota Istanbul, kota terbesar dan pusat ekonomi Turki, pada 2019 lalu. Bahkan setelah pemungutan suara diulang karena tekanan dari partai berkuasa, yaitu AKP, keberhasilannya ini menjadikan simbol perlawanan terhadap kekuasaan Erdogan yang telah memimpin Turki selama lebih dari 2 dekade. Banyak pihak termasuk CHP, kelompok hak asasi manusia, dan beberapa sekutu barat Turki menilai bahwa tuduhan terhadap Imamoglu adalah upaya untuk menyingkirkannya dari panggung politik menjelang pemilihan presiden di tahun 2028, di mana ia baru saja diumumkan sebagai kandidat CHP. Ketegangan politik ini berpengaruh oleh kondisi sosial dan ekonomi yang memburuk di Turki, inflasi tinggi, melemahnya nilai tukar lira, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah Erdogan yang dianggap semakin otoriter telah memicu frustrasi di kalangan masyarakat, terutama kaum muda dan mahasiswa yang menjadi motor utama protes. Demonstrasi dimulai secara damai pada 19 Maret, tetapi meningkat menjadi kerusuhan setelah polisi menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa, termasuk dengan gas air mata, meriam air, dan semprotan merica. Hingga akhir Maret, lebih dari 1.900 orang ditahan, termasuk mahasiswa, jurnalis, dan aktivis yang semakin memanaskan situasi. Puncaknya terjadi pada 29 Maret 2025 ketika ratusan ribu hingga jutaan orang berkumpul di Istanbul dalam rapat umum besar yang diorganisir oleh CHP di kawasan Maltepe. Dalam aksi ini, surat dari Imamoglu yang ditahan dibacakan, menyuarakan semangat perlawanan dan persatuan perlawanan penindasan. Protes ini disebut sebagai terbesar dalam lebih dari 1 dekade, mengingatkan kita pada demonstrasi Gezi Park pada 2013 dan mencerminkan polarisasi tajam antara pendukung Erdogan dan mereka yang menuntut demokrasi serta keadilan. Sementara pemerintah menegaskan bahwa penahanan Imamoglu murni adalah masalah hukum dan menuduh oposisi menghasut kekacauan, demonstran menyuarakan pembebasan Imamoglu, pemilu dini, dan akhir dari apa yang mereka lihat sebagai kediktatoran Erdogan. Pandangan pengamat internasional terhadap gejolak politik di Turki saat ini, khususnya terkait penangkapan wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu oleh pemerintah di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 19 Maret 25 ini, yaitu cenderung kritis dan mencerminkan kekhawatiran mendalam akan kemunduran demokrasi di negara tersebut. Pengamat internasional termasuk organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta beberapa pemerintah barat, melihat penangkapan Imamoglu sebagai langkah politis yang bertujuan untuk menyingkirkan rival utama Erdogan menjelang pemilihan presiden 2028. Mereka menilai tuduhan korupsi dan keterkaitan dengan Partai Pekerja Kurdistan yang dikenakan pada Imamoglu, yang merupakan tokoh oposisi terkemuka di Partai Rakyat Republik
kurang memiliki bukti kuat dan lebih merupakan alat untuk membungkam dissens. Komisi Uni Eropa misalkan telah mendesak Turki untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sementara Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa persaingan politik tidak boleh diselesaikan melalui pengadilan dan penjara. Ketika mereka menyoroti bahwa tindakan ini merupakan pelemahan supremasi hukum. Pakar politik seperti Hurcan Asli Aksoy dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan menyebutkan langkah ini sebagai indikasi bahwa Turki telah melangkah menuju otoritarianisme penuh setelah bertahun-tahun menunjukkan kecenderungan otokratis, terutama sejak kudeta gagal pada tahun 2016 silam. Penangkapan Imamoglu yang diikuti oleh protes besar-besaran dan penahanan lebih dari 1.900 demonstran hingga akhir Maret 2025 dilihat sebagai eskalasi represi terhadap oposisi dan kebebasan sipil. Pengamat juga mencatat bahwa waktu penangkapan tepat sebelum Imamoglu diumumkan sebagai kandidat presiden CHP memperkuat dugaan motif politik, terutama mengingat popularitasnya yang tinggi dan kewenangannya yang berulang dan kemenangannya terulang di Istanbul, kota strategis yang pernah menjadi basis kekuatan Erdogan. Di sisi lain, beberapa analis politik geopolitik seperti Erdal Yalcin dari Universitas Ilmu Terapan Konstans menyoroti bahwa kritik dari Barat, khususnya Eropa, tetapi relatif hati-hati karena kepentingan strategis Turki sebagai anggota NATO dan penyangga arus migrasi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa respons internasional mungkin tidak sekeras yang diharapkan. Meskipun ada kecaman dari negara-negara seperti Prancis yang menyebut insiden ini sebagai serangan serius terhadap demokrasi, serta Yunani yang mengecam pelanggaran kebebasan sipil, PBB juga mengutuk penggunaan kekerasan polisi terhadap demonstran, menambah tekanan pada citra Turki di panggung global. Secara ekonomi, pengamat seperti Timothy As dari RBC Blue Bay mencatat bahwa gejolak politik ini telah memicu ketidakstabilan pasar dengan penurunan nilai lira dan indeks saham Istanbul yang menunjukkan hilangnya kepercayaan investor asing. Namun ada pula pandangan yang lebih skeptis seperti dari Marco A. Gardini yang berargumen bahwa dampak politik ini tidak akan signifikan mengganggu sektor-sektor seperti pariwisata, kecuali situasi meningkat menjadi ancaman keamanan yang nyata. Jadi, kesimpulannya, pengamat nasional sebagai besar memandang penangkapan Imamoglu sebagai bukti lebih lanjut dari erosi demokrasi di Turki di bawah Erdogan. Dengan kekhawatiran akan otoritarianisme yang semakin kuat, namun respon praktis dari komunitas global tampak dibatasi oleh pertimbangan geopolitik dan ekonomi, menciptakan dinamika yang kompleks antara kecaman verbal dan ketiadaan tindakan tegas. Demikian, terima kasih.